Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Syekh Syamsuddin Al-Wasil berasal dari negeri Persia atau biasa diucapkan Rum atau Rum. Dia konon diutus oleh Raja Persia untuk menjinakkan tanah Jawa yang banyak dihuni bala tentara, jin setan dan raksasa atau denawa, yang pada periode-periode sebelumnya telah mengalahkan serta membunuh sekitar 20.000 kepala keluarga rombongan utusan Raja Rum. Padahal di dalam rombongan itu terdapat pula pasukan bersenjata. Istilah denawa atau raksasa pada masa itu dipakai untuk menyebut pengikut aliran Bhairava, yaitu salah satu aliran dalam agama Siwa Buddha. Salah satu utusan Raja Rum yang lain adalah yang dikenal sebagai Syekh Subakir, yang petilasannya berada di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Syamsuddin Al-Wasil datang ke Kediri menghadap ke hadapan Sri Maharaja Mapanji Jayabaya atau Raja Kerajaan Kediri. Beliau meminta izin untuk berdakwah dan mengajarkan kepada masyarakat tentang syariat Islam. Selain mengajarkan tentang syariat Islam, Syekh Wasil mengajarkan kepada masyarakat kitab Musaror, sebuah kitab yang membahas mengenai ilmu falak dan ilmu ramalan. Kefasihan Syekh Syamsuddin Al-Wasil dalam menjabarkan isi kitab Musaror membuat Sri Maharaja Mapanji Jayabaya terpikat untuk mempelajarinya. Kitab Musaror mengulas tentang astronomi atau perbintangan serta ilmu nujum atau ramalan. Pengetahuan yang ada di kitab Musaror ditulis ke dalam bentuk kidung. Itu sebabnya tidak semua orang bisa mengerti dengan mudah. Kemampuan Syekh Syamsuddin Al-Wasil memahami teks puisi Jawa kuno tersebut membuat Prabu Jayabaya ingin mengenal lebih dekat. Dan atas permintaannya untuk lebih dalam membahas kitab Musaror yang berisi ilmu pengetahuan khususnya seperti perbintangan dan nujum. Diperkirakan pada abad ke-12 tiba di Kediri. Syekh Syamsuddin Al-Wasil menjalankan misinya mengenalkan agama Islam. Dia memulai langkah dari wilayah pinggir dengan mengedepankan pendekatan merangkul. Beliau menyusuri kawasan pendalaman di setiap desa yang dilalui. Dia berinteraksi dengan penduduk setempat dengan lisan yang lembut. Syekh Syamsuddin Al-Wasil yang dari cerita tutur dikenal sebagai ulama yang alim, menjelaskan apa itu Islam. Itu sebabnya sangat wajar jika setelah meninggal Syekh Syamsuddin Al-Wasil sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Tertarik dengan kitab itu, sang raja mengizinkannya berdakwah di wilayah kerajaan Kediri. Bahkan sang raja juga ikut belajar kitab itu. Hal tersebut dibenarkan oleh manuskrip Kakawin Hariwangsa. Di dalam Kakawin itu gambarkan bahwa Dewa Wisnu telah pulang ke surga tetapi turun kembali ke bumi. Pada zaman kali dalam diri Sri Maharaja Mapanji Jayabaya untuk menyelamatkan Jawa dari kehancuran. Sang raja diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu, dan dalam tugasnya menyelamatkan Jawa itu, Sri Maharaja Mapanji Jayabaya dibimbing oleh Dewa Agastya yang berwujud Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Di dalam Kakawin Hariwangsa diceritakan, di dalam Kakawin ini digambarkan bahwa Pulau Jawa merupakan sebuah pulau yang indah dan megah. Masyarakatnya tentram dan makmur. Nilai-nilai kebijaksanaan dijalankan secara baik oleh rakyat dan pemimpinnya, sehingga dengan jalinan antara alam subur dan indah dan masyarakatnya yang damai bersahaja, hampir-hampir Jawa bagaikan pulau impian. Namun lambat laun kehidupan moral masyarakat Jawa bobrok, melenceng jauh dari nilai-nilai kebijaksanaan. Pemimpinnya adalah seorang penindas sehingga rakyatnya tertekan dalam kubangan rasa takut, sewenang-wenangan merajalela.
Pulau Jawa diliputi oleh kegelapan, lantas para dewa berkumpul di hadapan Hyang Aswi. Mereka sepakat untuk memohon kepada Batara Padmanaba untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Jawa yang sudah bobrok, agar cahaya kehidupan kembali menyinari si pulau impian, dan agar cahaya itu menyala selama-lamanya. Permohonan mereka pun dikabulkan, lalu hiduplah seorang raja bijaksana yang menyempurnakan hak-hak rakyatnya, yang mencarikan kembali kehidupan rakyat Pulau Jawa gilang gemilang. Beliau adalah Sri Jaya Satru Jayabaya, yang merupakan inkarnasi dari Dewa Wisnu. Dalam memerintah rakyat Jawa, Jayabaya dibimbing oleh Agastya yang suci, yang berinkarnasi menjadi pendeta. Keduanya berposisi sebagai guru dan murid. Sang guru memberikan ajaran kebijaksanaan, dan sang raja dengan patuh menjalankan ajarannya. Sang raja memerintah negeri dengan teguh, dan sang pendeta dipatuhi oleh rakyat di seluruh Jawa, disebabkan wibawanya yang besar sebagai petapa, dan pengetahuannya tentang cara mengatasi bahaya rohani sangat mendalam. Kehidupan rakyat Jawa pun kembali tentram. Setiap orang berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, layaknya santri. Mereka berbondong-bondong belajar kitab suci kepada sang Agastya, yang dulunya miskin dan hina dina, terangkat derajat sosial dan ekonominya, dan diliputi kebahagiaan. Ketika sudah hatam mengaji kitab Musaror kepada Syekh Samsuddin Al-Wasil, dan sudah menjadi ahli dalam ilmu nujum, Sri Maharaja Mapanji Jayabaya menulis sebuah catatan yang bertajuk Serat Jangka Jayabaya. Serat itu berisi ramalan tentang eksistensi Nusantara pada masa depan. Kini jika kita mengenal tentang ramalan Jayabaya, maka hal itu berasal dari Serat Jangka Jayabaya. Biksu Pandita sebagian tafsir mengatakan bahwa guru Sri Maharaja Mapanji Jayabaya adalah Empu Sedah. Namun tafsir yang lain menyatakan bahwa Empu Sedah adalah guru di bidang sastra. Sedangkan sang pembimbing rohani itu yang disebut Biksu Pandita Adhikara adalah Syekh Samsuddin Al-Wasil. Sebutan Biksu Pandita lazim digunakan untuk menyebut para ulama Islam kala itu, seperti Said Ali Murtado disebut sebagai Raja Pandita. Di Gresik atau Maulana Malik Ibrahim disebut juga sebagai Pandita. Atas peran Syekh Samsuddin Al-Wasil dalam membangun kerajaan Kediri, beliau dianugerahi tanah perdikan di daerah Sentono Gedong dan melanjutkan dakwah sampai akhir hayatnya. Selain berdakwah, Syekh Samsuddin Al-Wasil diduga juga terlibat dalam proses penyatuan kerajaan Jenggala dan Panjalu pada tahun 1135 Masehi. Pada peristiwa itu, Jayabaya dibantu oleh adik Syekh Samsuddin Al-Wasil bernama Ali Akbar Sagalor. Beliau bertindak sebagai panglima perang yang tercatat di prasasti Hantang dengan semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Bagi masyarakat Kediri, keyakinan akan keberadaan Syekh Samsuddin Al-Wasil di makam Sentono Gedong juga dikuatkan oleh para ulama di Kediri, di antaranya Kiai Mahfud Ali, Kiai Munzir Gusmi, dan Kiai Hamid Pasuruan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah walillah Syekh Samsuddin Al-Wasil dan kisah Prabu Jayabaya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.